Halo semuanya, kembali lagi di konten Programming Class by Episayeti. Bersama saya, Rio Afriga. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat form, kemudian menginput datanya ke dalam SQL. Dalam kasus ini saya menggunakan PostgreSQL. Oke, pertama saya akan menunjukkan contoh form yang sudah jadinya terlebih dahulu. Ini masih mirip seperti yang kemarin ya. Cuma sekarang di sini bukan Excel tapi MySQL. Nah, kurang lebih seperti ini, connect. Kemudian nanti data yang masuk, misalnya saya kasih data Rio Riza, oke saya masukkan submit. Nah, dia akan masuk ke datanya seperti ini. Jadi ada proses insert, ada proses baca seperti itu. Oke. Dan ini adalah outline kita. Tadi saya sudah tunjukkan previewnya. Kemudian nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara setting PostgreSQL untuk Kitty karena ini tidak secara default, tidak otomatis ya. Kemudian untuk proses instalasi PostgreSQL-nya itu ada di video terpisah. Setelah itu nanti load data, membaca data dari database, kemudian menyimpan datanya ke database, dan selesai. Sekarang kita akan setting up konektor SQL Postgre untuk Kitty. Nah, setelah teman-teman selesai install PostgreSQL, kemudian teman-teman pergi ke folder di program filenya, teman-teman akan menemukan yang namanya PSQL DBC. Ini adalah konektor untuk PostgreSQL. Teman-teman buka dan cari di bin, ini teman-teman kopikan semuanya, copy, kemudian pergi ke folder instalasi Kitty. Kitty, buka versi Kitty teman-teman, kemudian buka MinGW-nya di bin. Nah, ini teman-teman paste semuanya di sini. Saya sudah paste, jadi nggak perlu dipaste lagi. Kemudian di folder plugin, teman-teman pastikan, nah ini SQL driver, pastikan ada DLL key SQL PSQL. Nah, ini buat Postgre. Jadi teman-teman pastikan ini ada ya. Oke. Nah, begitulah teman-teman proses connecting PostgreSQL dengan Kitty. Pada dasarnya setiap SQL juga mirip-mirip settingnya seperti ini. Oke. Kita akan memulai membuat project form to PostgreSQL. Kita akan berangkat dari project yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu form to Excel. Kita akan copy saja ya. Kita ganti namanya PostgreSQL 1 karena saya sudah pernah buat sebelumnya. Oke, kita ganti file.pro-nya, kita hapus file.pro user, kita juga hapus header dan source, dan kita juga tidak membutuhkan ksx.pri dan .pro. Seperti itu. Kita buka folder projectnya. Oke, kita konfigurasi. Nah, pertama-tama, teman-teman, kita buat dulu connect to SQL-nya. Nih, ini kita bikin file connect to PostgreSQL. Ini cuma sekali aja kita connect ke PostgreSQL, jangan terus-terusan ya. Oke, kita bikin fungsi callback trigger. Oke, setelah itu kita akan membuat objek yang namanya KeySQL database. KeySQL database, kita beri nama database. Seperti ini. Kemudian, nah di sini pasti error ya, karena KeySQL database ini tidak ada sebenarnya. Nah, makanya kita load KeySQL database. Nah, sebenarnya ini juga nggak ada. Oke, makanya di folder projectnya teman-teman tambahkan lagi add-onnya yaitu SQL di sini. Save, maka nanti dia akan build up lagi. Nah, dia akan terdeteksi dan SQL database-nya juga terdeteksi seperti itu. Oke, selanjutnya karena kita tadi udah membuat action connect to PostgreSQL, nah disinilah kita akan hubungkan data-datanya. Pertama, kita masukkan dulu driver PostgreSQL-nya. Database sama dengan SQL database add database. Nah, di sini kita masukkan di PSQL. Nah, makanya tadi di driver saya pastikan dulu itu ada nggak apa enggak drivernya. Kalau misalnya tadi
di psql.dll di folder SQL driver itu nggak ada, maka yang ini nggak akan bisa. Oke. Nah, kemudian kita set database, set hostname. Nah, hostnya kita pilih, kita beri nama dulu aja hostname. Ya. Oke, nanti kita akan modifikasi hostname-nya. Kemudian database, set username, username. Seperti itu. Database, set password. Pasti ada passwordnya kan? Password. Database. Terakhir adalah set database name, yaitu database name. Oke. Nah, selanjutnya kita akan eksekusi. Kita akan buka database-nya. Open. Jika open, maka kita akan masukkan key message. Nah, belum ada key message-nya. Kita tambahkan dulu di sini. Kita akan tambahkan key message box. Oke. Key message box. Information. Pilih di sini. Connection. Connection sukses. Oke, nah nanti kita akan buka tabelnya di sini. Kita akan buat fungsi dulu buat tabel. Seperti itu. Dan jika gagal, not connected. Ini harusnya tadi connected ya. Nah, jika gagal, harusnya kita print database last error text. Seperti ini. Oh ini, nah ini harus ditambahkan. Kita tambahkan di SQL. Seperti itu. Bukan KSQL. Coba kita KSQL error. Nah ini. Nah oke. Oke, selanjutnya kita atur hostname eh, dan data parameter dari database lainnya. Oke, kita buat di sini define hostname. Hostname-nya pasti localhost. Oke, karena saya membuatnya di localhost. Define username. Nah, ini username-nya emang perlu dibuat ya, tapi kita beri nama aja dulu Kitty. Oke, define password. Kita beri nama password Kitty. Kita oke, kemudian database name. Kita beri nama database name lesson Kitty DB. Oke. Oke, bagus. Setelah tadi saya membuat username, password, dan database name ya, teman-teman perlu pastikan terlebih dahulu bahwa username dan passwordnya itu memang tersedia di administrator PostgreSQL. Caranya, buka Postgre, admin,
Oke. Kemudian di sini ada nih. Nah, new PG admin for window. Oke, masukkan dulu password rootnya. Nah, di sini teman-teman, setelah teman-teman, nah di sini ya, oke teman-teman, keadaan awalnya seperti ini. Di dalam database, teman-teman buat new database seperti ini. Kemudian di dalam database ini, teman-teman buat tabel seperti ini, create tabel. Nah, untuk user, teman-teman buka tools, query tools, teman-teman lakukan query seperti ini. Create user bernama Kitty dengan password Kitty. Berikan turn all privilege on all tables in schema pada seluruh tabel di dalam skema public. Ini public itu yang ini maksudnya. Itu Kitty, user Kitty ini. Nah, kemudian ini kalau di run, teman-teman akan buat user bernama Kitty yang passwordnya ini. Kemudian kalau teman-teman pengen lihat usernya ada apa aja, nah, teman-teman run select all from Piggy Shadow order by username seperti ini. Nah, kalau ini nanti ketika sudah create user dan grant all privilege, Kitty ini bakal ada. Nah, kemudian teman-teman pastikan di dalam group roles ini ada Kitty-nya. Nah, seperti ini. Kemudian lihat properties dan cek privilege-nya. Barangkali ketika tadi grant all tadi belum semuanya. Teman-teman centang semuanya seperti ini ya. Pastikan ini semuanya yes. Kemudian save seperti itu. Oke, nah kalau udah itu berarti kita udah siap eh, akses PSQL. Kemudian kita tinggal menambahkan tabel yang ingin kita load, yaitu pendataan himpunan. Oke, kita bikin lagi find table name. Nah, ini pakai kutip saya pendataan himpunan seperti ini. Oke, ini yang kutip ini masuk, makanya kita harus pakai slash ini. Oke, seperti itu. Oke, kita pastikan dulu bahwa kita bisa connect ke PSQL. Oke, kita coba run. Bentar, pasti ada yang error di sini. Kita rapi-rapiin dulu deh. Ini kita ganti jadi tab SQL submit. Kita komentari dulu. Oke, ini kita percepat saja ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, sudah bisa kita run dulu. Oh ya, masih ada yang error. Bentar. Oke, kita akan coba connect. Nah, di sini adalah connectionnya sukses. Artinya kita sudah bisa connect ke PostgreSQL. Selanjutnya, kita akan memodifikasi fungsi load tabel ini. Pertama-tama, kita akan melakukan query. Oke. Caranya adalah dengan menggunakan query model seperti ini, yaitu ini adalah objek bernama KSQL query model. Query model. Oke, tapi ini nggak ada. Makanya kita harus tambahkan KSQL query model seperti ini. Nah, ini udah pasti ada. Oke, kita bikin yang namanya query model seperti ini. Ya, kemudian
prinsipnya kita akan set query model. Oke. Set query. Oke. Nanti kita masukkan query text-nya. Nah, makanya di sini kita perlu membuat query text-nya. Query text ini dalam bentuk key string yang isinya adalah deklarasi dari perintah PostgreSQL yang akan kita lakukan. Nah, makanya di sini perlu kita tambahkan yang seperti ini, select all from. Tadi itu ada di folder public pen slash pendataan himpunan seperti ini. Flashnya masuk, kemudian ini ya, sudah cukup selesai seperti ini. Nah, tapi kita gunakan pendataan himpunan ini dari tabel name tadi, yaitu ini. Jadi kita cukup tambahkan saja seperti ini, oke? Nah, seperti ini. Oke, ini error ya teman-teman. Kita tambahkan key string seperti ini. Kemudian kita buat query modelnya dulu sebelum set query. Oke, seperti ini. Nah, baru ini sebenarnya sudah selesai. Kita tinggal masukkan ke dalam tabel view-nya. Karena tabel view itu berdasarkan model, ya. Seperti ini. Nah, di sini udah siap. Kita tinggal eksekusi, tapi saya akan hilangkan dulu. Jangan dulu di load tabel dan ini tabel ketika pertama kali muncul, tapi ketika database-nya connect. Oke. Sekarang kita coba connect to PostgreSQL. Oke, datanya masuk seperti ini. Oke, cukup bagus. Selanjutnya kita perlu membuat buffer data untuk menampung semua item dari query MySQL tadi. MySQL, PostgreSQL. Kita kembali ke fungsi load table. Mana tadi load table? Hmm, Oke. Nah, di sini kita mulai melakukan pengambilan data. Kita akan menggunakannya dengan menggunakan SQL query. Query seperti ini. Misalnya kita beri nama query array. Nah, selanjutnya ini error nggak? No error ya. Kita harus menambahkan SQL query. Seperti ini. Ya, oke. Yep. Selanjutnya kita akan melakukan eksekusi. Query eksekusi. Dan kita ambil query text yang tadi. Selanjutnya, setelah tereksekusi, harusnya ini kita pakai if ya, karena ini returnnya harusnya dia nah, dia tuh boolean ya. Makanya jika berhasil, jadi kita akan eksekusi datanya. Kita akan ambil query array.next seperti ini. Selama masih ada data, kita masukkan datanya ke dalam buffer kita. Oke, buffer kita itu adalah, nah ini kita ubah jadi data post ya. Column size-nya tetap 15 karena kita tahu itu. Ya, di sini kita masukkan datanya karena per kolom kurang dari column size. Oh. Nah, barulah kita masukkan postgre-nya. Column plus back. Query array value-nya yang berdasarkan kolomnya
to string, to string. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah berhasil memasukkan datanya. Jangan lupa kita bikin row-nya juga ya. Ya, row. Sebenarnya kita tidak perlu sih, mohon maaf. Oke, fungsi load sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat fungsi submit data ke PostgreSQL. Oke, sebentar. Ini ada yang kurang ya. Harusnya sebelum masuk data PostgreSQL, kita harus memastikan bahwa di dalam data PostgreSQL vector itu sudah tidak ada data, masih clear. Ya. Masih clear karena si data PostgreSQL ini akan dipushback terus-terusan gitu. Makanya ini harus kosong ketika dipushback. Kalau ada nanti datanya terus bertambah. Oke, seperti itu. Kemudian kita pergi ke fungsi submit. Nah, di sini di SQL submit, setiap kita menekan tombol submit, dia akan dieksekusi. Pertama ini hapus, ya. Kemudian ini data Excel perlu diganti dengan data Postgre, kita percepat saja. Oke, tidak perlu ternyata. Oke, selesai. Kemudian ternyata kita membutuhkan fungsi row number, ya. Makanya di sini row number ini perlu kita update setiap kali kita udah query SQL tadi. Nah, di sini makanya kita tadi pas ini berhasil ya, bikin row. Nah, setiap kali dia udah eksekusi, maka row plus plus. Nah, kemudian row number kita update row seperti itu. Oke, makanya nanti di dalam yang tadi save SQL submit, nah dia row numbernya akan bertambah. Selanjutnya kita akan menambahkan query text dari fungsi insert. Oke, kita bikin saja key string query text. Oke, nah nanti query text ini akan diisi dengan fungsi insert into public. Nah, kita tambahkan table name, table name, oke. Selanjutnya setelah table name itu kita akan menambahkan get SQL. Kita akan menambahkan semua parameter dan semua value yang akan kita insert. Kita bikin saja dalam sebuah fungsi get SQL parents plus get SQL values ya. Oke. Nah, kita membutuhkan data terakhir ya. Oke, data Postgre kita masukkan ke sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kita akan membuat fungsi get SQL params dan get SQL values. Oke, string dalam bentuk string main window. Kita percepat saja ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin paramnya string params. Awalnya kita akan pakai tanda kurung seperti ini. Kemudian baru kita for untuk semua datanya. Oke, teacher index sama dengan kita mulai dari angka 1 karena saya tidak ingin memasukkan primary key number ya. Jadi di kolom yang pertama yang index 0 itu ada primary key, itu akan terisi otomatis, kita tidak perlu melakukan itu. Oke. Pertama params sama dengan maaf dengan setiap params itu kita kasih kutip ya.
tambah, nah parameternya, column, bukan column, bisa header name, ya bisa dibilang seperti itulah header name. Oke, nah nanti header name ini yang akan kita tambahkan, kita bikin dulu header name nya. Oke, kita ke atas, header name itu akan diambil setelah dia load data. Nah ini loadable, di dalam loadable itu teman-teman pastikan, dia kali loadable teman-teman pastikan bahwa dia mengambil datanya. Oke, dia mengambil data dari database-nya juga. Oke, ini file name-nya tidak ada, lalu ditambahkan header lagi, yaitu Kitty SQL. Seperti ini, kita cek harusnya ini ada ya. File name, sorry. Nah, file name ada, masukkan indeksnya seperti ini. Nah, header name ini perlu kita buat di main window .h-nya. Oke, seperti ini. Oke, jadi ketika loadable dia datanya diambil, dan ketika submit dia harus dibalikan seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali submit kita ya. Untuk parents, setelah diambil kolomnya, nah ini kita tambahkan koma kan, karena values parents kutip koma, parents kutip koma, dan seterusnya gitu. Nah tapi untuk yang terakhir itu nggak perlu, jadi kita tambahkan if ya indeksnya itu yang terakhir. Ini belum yang, maksudnya belum dulu yang terakhir, size sebelum satu ya. Oke, kemudian pada bagian ini sebelum terakhir kita tambahkan koma. Nah, seperti ini, tapi khusus yang terakhir kita tambahkan kurung tutup. Oke, seperti ini. Balikan return barang. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian yang SQL values, pertama kita harus dapatkan dulu, kita akan membuat dulu key stringnya dulu, key string values. Oke, nah ini akan dibuka dengan values seperti ini. Ini adalah kalimat pertamanya. Kemudian for integer x. Kita mulai dari yang satu juga ya. Nah, kemudian yang pertama kita akan memasukkan datanya. Kalau values itu pakai kutip satu ya, data yang i, tapi yang terakhir. Nah ini kita harus tambahkan class index itu data yang kenal ya, size kurang satu. Karena yang tadi udah ditambahkan kan data yang akan masuk, yang sebelumnya berapa? Maaf, maksudnya itu baris kan ya, mulai dari satu, sedangkan last index itu mulai dari 0. Ini harus dikurangi satu. If ini juga sama, yang kita harus bedakan mana yang terakhir mana yang enggak.
Oke, kita sudah selesai. Oke, kita kembali lagi ke fungsi submitnya. Dan fungsi submitnya kita lanjutkan aja. Kita buat lagi SQL query. SQL array. Nah, selanjutnya kita eksekusi. Jika berhasil, kita load table kembali. Jika gagal, kita masukkan last errornya. Seperti itu. Selanjutnya kita tinggal eksekusi. Oke, misalnya kita beri nama kota baru misalnya. Kita submit. Nah, dia berhasil. Oh ya, tadi buat teman-teman yang tadi penasaran ya. Kayak dia tadi teksnya itu kayak gimana sih hasilnya ya. Kita print aja query teksnya. Query. Query text. Oke, sip. Kita coba sekali lagi. Nah, tadi yang error. Kita coba sekali lagi. Hmm. Nah, ini tadi tulisannya seperti itu. Seperti ini. Insert into public, pendataan himpunan, nama parameternya tanpa nomor ya. Kemudian itu values-nya tanpa number juga. Ini ada value yang by default-nya. Oke, berarti kita sudah selesai dan kita sudah berhasil. Oke, semoga videonya bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram Episayeti. Terima kasih.